Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 17 Mei 2024 bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS di SMK swasta Pembaruan Porsea. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea, Zepri Pandapotan Simamora mengatakan dari 3 orang tersangka yang telah ditetapkan, 2 orang telah ditahan di rutan kelas 2B Balige, 1 orang lagi berinisial MM masih DPU setelah terlebih dahulu ditetapkan tersangka. Jeffrey menjelaskan modus yang dilakukan ketiga tersangka bekerja sama untuk memasukkan nama siswa fiktif, memanipulasi data Dapodik agar mendapatkan dana BOS kurun waktu dari 2019, 2020 hingga 2021. Akibat dari penyalahgunaan dana BOS, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp277.607.000. Ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Kemudian setelah dana BOS tersebut cair, digunakan oleh para tersangka bukan untuk tujuan belajar mengajar, melainkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu mereka membuat pertanggungjawaban tanpa didasari bukti pertanggungjawaban ataupun kwitansi yang sah. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi titik lokasi keberadaan ladang ganja. Dari deteksi tersebut, Polda Sumut menemukan 4 hektar ladang ganja di 2 lokasi di perbukitan Torsihite, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal. Penemuan ladang ganja ini hasil deteksi teknologi Sentinel dari European Union milik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang sudah dipasang di area perbukitan di bagian selatan Mandailing Natal. Dengan adanya alat satelit canggih ini, pihak aparat kepolisian bisa mengidentifikasi tanaman apa saja yang tumbuh di perbukitan di wilayah selatan Mandailing Natal. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menerangkan bahwa operasi pengungkapan ladang ganja ini merupakan kegiatan operasi anti narkotika tahun 2024 yang dilaksanakan secara tertutup sejak tanggal 1 sampai 16 Mei 2024 mendatang. Jadi setiap hari kita akan lakukan penangkapan di banyak hal. Termasuk hari ini saya di Madinah menemukan 2 lokasi ladang ganja. Dan sebelumnya Polres Madinah juga sudah menemukan lokasi ladang ganja yang kita temukan hari ini ada di Kecamatan Tambangan, ada di wilayah Madinah bagian selatan. Dan kita tahu bahwa untuk mengidentifikasi pohon ganja seperti ini, dulu kita lakukan dengan cara yang manual. Pasca tim Jibom Polda Sumut melakukan penyisiran lokasi ledakan di sebuah rumah di Jalan Pendidikan Medan, tim Lapor Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil beberapa sampel barang bukti. Setelah melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan, petugas Lapor Polda Sumut mengamankan barang bukti berupa 2 unit tabung gas LPG ukuran 12 kg, kompor gas lengkap dengan selang dan regulatornya. Kasubdit Fiskom Lapor Polda Sumut AKBP Roy Siburian memastikan ledakan ini akibat dari tabung gas yang bocor sehingga gas memenuhi ruangan yang memicu ledakan keras hingga membuat rumah rusak parah. Ledakan itu diterima seluruh dinding, tidak di dalam posisi tertentu. Itu yang membedakan antara gas yang memenuhi ruangan dengan bom. Kalau bom biasanya dia ada pusat ledakan yang sering disebut menjadi misalnya ada di dalam suatu kretek namanya pusat ledakan itu. Dari sana nanti tekanan itu menyeluruh. Tapi dalam kerusakan itu yang di sini semua dinding menerima. Bahkan kalau barang-barang yang ada di dalam itu dia cenderung pada tempatnya aja. Artinya tidak terpusat dia ledakannya, tapi dalam seluruh ruangan. Peristiwa ledakan hebat di sebuah rumah di kawasan Komplek Perumahan Jalan Pendidikan Kota Medan akhirnya terungkap. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Jibom Gegana Satuan Brimob Polda Sumut dan tim Lapfor Polda Sumut, ledakan tersebut akibat kebocoran tabung dan regulator gas LPG.
Pasca terjadinya ledakan, petugas gabungan kepolisian yakni Polsek Medan Timur, Jibom Gegana Satbrimo Polda Sumut hingga tim laboratorium forensik Polda Sumut melakukan olah TKP guna memastikan penyebab awal ledakan. Akibat dari ledakan ini hampir seluruh ruangan serta dinding tembok rumah rusak. Kapolsek Medan Timur Kompol Briston Napitupulu mengatakan tim Jibom Gegana Satbrimo Polda Sumut yang melakukan penyisiran tidak menemukan adanya barang bukti berupa bahan peledak seperti bom atau sejenisnya. Jadi dari hasil keterangan tim lapor bahwasanya tidak ada negatif ditemukan bahan peledak atau sejenisnya. Jadi peristiwa ini murni kebocoran tabung gas LPG. Dari lokasi petugas mengamankan 2 unit tabung gas LPG ukuran 12 kg dan sebuah kompor lengkap dengan selang regulator yang diduga penyebab terjadinya ledakan. Untuk pertama kali 3 instansi di 2 kecamatan Labuan Batu Utara berkomitmen bersama membuat kesepakatan memberantas maraknya pencurian yang menjadikan masyarakat resah. Kapolsek Kuala Hulu bersama 2 camat Kuala Hulu dan Selatan undang para kepala desa gelar rapat keluarkan statement kesepakatan berperan aktif memberantas aksi pencurian yang semakin merajalela. Salah seorang kepala desa Jalaluddin mengatakan pihak aparatur desa sudah kewalahan untuk mengatasi aksi pencurian. Sebagai kepala desa sangat mendukung dengan adanya komitmen bersama. Kami bersepakat untuk tetap membuat suatu kesepakatan mengaktifkan pos kamling di setiap desa, setiap dusun masing-masing, kemudian akan membuat sesuatu kegiatan di desa yang artinya merencanakan musyawarah di desa kembali mengadakan sanksi sosial kepada para pelaku-pelaku yang dimaksud yang selalu membuat masyarakat atau petani terganggu ketentramannya terutama dalam hal pencurian kelapa sawit. Pemirsa, Forum Perjuangan Tanah Kota Galuh melakukan unjuk rasa ke kantor pengadilan Seirampah dan kantor DPRD meminta agar eksekusi lahan 47 hektar yang ada di Kota Galuh ditunda karena proses peninjauan kembali masih diproses di Mahkamah Agung. Sebelum konstatering atau praeksekusi yang dilakukan PN berakhir ricuh sehingga dengan dipaksanya eksekusi tersebut bisa menimbulkan gesekan antar kedua kubu. Berjalannya kasus sengketa lahan tersebut telah ingkrah dengan adanya putusan kasasi MA sehingga pemohon Nur Hayati mengajukan eksekusi lahan ke PN Seirampah. Sementara Andi alias Aeng Jumbo beranggapan bahwa proses hukum masih berjalan dengan diajukannya upaya hukum luar biasa atau dikenal peninjauan kembali dengan sejumlah bukti baru. Minta keadilan dan penundaan eksekusi karena kita tahu lahan itu adalah milik siapa. Di 47 itu ada 300 kakak. Nur Hayati, saya gak sebut dia Tengku karena dia memang Nur Hayati bukan Tengku. Dia menggugat warga, 3 warga saja, penyewa, pada di dalam tuh 300 kakak. Ini dari pengadilan akan mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh pemohon Nur Hayati. Guna mewujudkan akidah terjamin dan kerukunan terjalin antar umat beragama, Kejari Labuan Batu menggandeng Forum Komunikasi Umat Beragama dan Kesbang Pol Pemkab Labuan Batu melakukan kunjungan silaturahmi ke DPD LDII. Kejari Labuan Batu mengunjungi Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Labuan Batu di Kelurahan Aik, Pahing, Rantau Utara. Ardiansah Sibuan selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyebutkan pihak yang melakukan silaturahmi dengan pengurus DPD LDII untuk mengetahui hambatan yang dialami selama melakukan aktivitas. Pasti berkesinambungan karena tentu kami dari pihak kejaksaan khususnya seksi bidang intelijen memiliki tugas itu membina dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah untuk menindak para travel nakal karena ada 40.000 jamaah umroh yang belum pulang diduga ke tanah air dan diduga hendak melaksanakan ibadah haji tanpa visa.
Diketahui pemerintah Indonesia mencatat setidaknya ada 100.000 jemaah umroh yang belum kembali ke tanah air. Diduga para jemaah ini hendak melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyebut untuk data yang diterima pihaknya mencapai 40.000 jamaah yang terdata belum kembali ke tanah air. Marwan mengatakan data yang cukup fantastis ini pihaknya akan melaksanakan rapat terhadap para instansi terkait seperti imigrasi dan pihak jasa travel umroh. Ia meminta pihak kepolisian ikut dalam melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut karena hal ini bisa masuk dalam tindak pidana penipuan. Kedepan dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait ibadah umroh maupun haji. Maka karena itu kami meminta pada pemerintah ini bukan hanya dibimbing ya, dinarasikan, tapi ditindak. Para pelaku ini patut ditindak. Termasuk travelnya, Pak? Ya, travelnya. Jadi ada travel yang dicabut izin, setelah dicabut izin tetap melakukan yang sama, tetap merayu orang, patut dipertimbangkan untuk pidana. Nanti kita akan usulkan di rapat-rapat Komisi 8 memanggil mitra-mitra yang bukan mitra Komisi 8. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi bersama jajaran Polda Sumut dan Ibu Bayangkari kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal sekaligus memastikan keamanan dan kekondusifan Kamtibmas. Kedatangan Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi ke Mako Polres Mandailing Natal disambut Kapolres AKBP Arif Sufandi Palo dan Wakil Bupati Madinah Atika Asmi Utami Nasution serta Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis. Selanjutnya Kapolda Sumut bersama rombongan menanam pohon laban serta tabur benih ikan di benih ikan koi di Pendopo Tantia Sudraraji Mapolres Mandailing Natal. Agenda kedatangan Kapolda Sumatera Utara juga memastikan keamanan ketertiban masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan personil Polres Mandailing Natal. Tidak terima ditegur dua orang pria adu mulut dengan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum di Labusel hingga viral di media sosial. Cekcok antara dua pria dengan petugas terjadi di SPBU Pinang Awan, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan. Kejadian bermula di saat salah seorang pengunjung SPBU menyalakan rokok menggunakan mancis sehingga mendapat teguran dari petugas SPBU. Namun teguran tersebut tidak diindahkan karena dianggap membahayakan. Petugas sempat menyarankan agar segera pergi. Hingga terjadi cekcok dan salah seorang memvideokan kejadian tersebut serta viral beredar di media sosial sehingga dianggap merugikan petugas SPBU. Apakah masih cekcok atau bagaimana? Ya, cekcok sudah tidak ada, tapi video viral tentang kami itu masih ada di situ. Saya pun sudah men-chatting dia untuk segera menghapus dan Pemirsa, Bupati bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman menjenguk warga desa Seibambam, Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami keracunan. Diduga akibat dari makanan nasi pengunjung peserta hajatan beberapa hari yang lalu. Bupati Sergai Dharma Wijaya menyampaikan kedatangannya ke RSUD Sultan Sulaiman untuk melihat langsung penanganan dan kondisi korban yang diduga akibat keracunan makanan. Pasien yang dirawat di RSUD Sultan Sulaiman diduga akibat keracunan makanan berjumlah 2 orang, yaitu ibu dan anak. Kondisi kedua pasien sudah membaik dan untuk hari ini dokter spesialis juga sudah memperbolehkan keduanya untuk pulang. Berdasarkan data yang diterima, jumlah korban keracunan berjumlah 30 orang. 19 orang dirawat di klinik Sunase, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Pamela Tebing Tinggi, 2 dirawat di Rumah Sakit Kepani Tebing Tinggi dan 2 di Rumah Sakit Melati Kampung Pon. Kami melihat kejadian kemarin yang sempat viral terheboh. Ada warga yang pesta, mereka mengirim rantang ke sanak saudaranya dan akhirnya makan daging ayamnya keracunan. Dan akhirnya hari ini kami lihat bahwa mereka sekarang sudah kondisinya baik-baik saja. Tidak seperti yang berita kemarin, tapi ya semuanya kondisi sudah aman lah. Terima kasih. Wali Kota Medan, Bobi Nasution meminta kepada pihak TNI Polri agar rutin berpatroli di kawasan rumah para jemaah calon haji yang akan berangkat di Mekah guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.
Dalam amanah yang disampaikan terkait keamanan rumah para calon haji agar dijaga oleh petugas kepolisian maupun TNI, Pemko juga menyediakan 2 unit bagi car untuk melayani para calon haji yang lanjut usia ketika berada di Asrama Haji Medan. Pemberian ini respon dari pemerintah terhadap para jemaah lansia agar memudahkan berpindah tempat. Ia juga meminta kepada calon haji yang berusia muda agar memperhatikan yang tua pada saat melaksanakan ibadah haji. Sudah kita surati dari kemarin untuk rumah yang kita mintanya yang kosong, yang betul-betul kosong, karena tadi ada beberapa yang satu keluarga yang berangkat pasti ada seperti itu, yang punya lansia, misalnya punya orang tuanya ditinggal, sama yang misalnya punya anak-anak, punya balita, yang 3 prioritas utamanya, tapi yang lain kita tetap minta jaga. Kepala Dinas Perhubungan Iswar Lubis Kota Medan membuka suara terkait video viral anggota Dishub yang diduga meminta martabak dan akan mengusir pedagang martabak jika permintaannya tidak dipenuhi. Iswar menyebut bahwa video yang beredar di sosial media itu tidak benar dan pihaknya kini sudah melaporkannya ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam video tersebut, perekam menyesalkan petugas tersebut diduga meminta martabak jika tidak diberikan akan diusir karena pedagang berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil. Kawasan Jalan Gajah Mada banyak yang berjualan martabak yang menggunakan mobil maupun berada di ruko. Ketika banyak yang berjualan, terkadang arus lalu lintas sering mengalami kemacetan karena banyaknya mobil yang parkir untuk membeli martabak. Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT yang ke-8 diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pertanahan bagi masyarakat dan mengurangi ruang gerak mafia tanah sekaligus meminimalisir kasus tumpang tindih kepemilikan sertifikat. Dan pendaftaran tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Asnedi membuka secara resmi Kongres ke-8 yang diselenggarakan di Hotel Adi Mulia kemarin. Pembukaan Kongres IPPAT ke-8 ditandai dengan pemukulan gordang 9 oleh Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN bersama PJ Gupsu Hasanuddin dan sejumlah pengurus IPPAT. Dalam sambutannya, Asnaidi menyatakan bahwa Kongres merupakan momentum bagi para pejabat pembuat akta tanah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan terobosan. Selain itu, Asnaidi juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan yang berkualitas bagi masyarakat. Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT, Hapendi Harap, dalam konferensi pers menyampaikan banyak hal yang akan dibahas dalam Kongres ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pertanahan. Untuk menciptakan pelayanan yang semakin prima saat ini, pihak PPAT telah mengeluarkan sertifikat tanah elektronik. Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR itu mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia itu sangat kita dukung ya. Kenapa? Karena hasilnya nanti akhirnya produk-produk yang keluar dari percepatan itu akan menjadi objek baik itu peralihan maupun bebanan di hadapan PPAT. Jadi itu merupakan suatu harapan yang bagi setiap PPAT untuk bisa nanti melaksanakan apa yang tadi dicanangkan oleh pemerintah itu, ya disimplifikasi secara massal dengan cepat dengan biaya murah. PJ Gubernur Sumut Hasanuddin mengapresiasi atas terselenggaranya Kongres ini dapat memperkenalkan Kota Medan kepada seluruh peserta Kongres yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN dan seluruh pemangku kepentingan terkait peningkatan pelayanan pertanahan di daerah ini. Harapan kita ke depan bahwa IPAT ini akan berperan, akan memperjelas hak-hak masyarakat, akan mendukung. Tadi sudah disampaikan beberapa pesan dari Wamen ATR BPN tentang ke depan kita harus lebih baik mengevaluasi hal-hal yang tidak perlu dan harus disempurnakan, memberikan kemudahan, mempercepat, meyakinkan hak-hak masyarakat itu tersampaikan dengan baik.
Kongres IPPAT kali ini membahas beragam isu strategis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pertanahan seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta tanah, upaya peningkatan kualitas data pertanahan, serta peran IPPAT dalam mendorong percepatan reformasi agraria. Pemirsa, tunanetra asal Kabupaten Mandailing Natal masuk ke dalam daftar keberangkatan haji 2024. Meski tunanetra, ia tetap menunjukkan semangatnya untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia adalah Mei binti Muhammad Thohir yang berusia 55 tahun dengan nomor manifest 166 pada kelompok terbang 3. Perempuan asal Kabupaten Mandailing Natal ini terlahir dari keluarga biasa dan kesehariannya di rumah menjadi ibu rumah tangga. Ia berangkat haji didampingi oleh keluarganya bernama Aminah Lubis binti Motahir Lubis dengan manifest 167. Kementerian Agama tidak menunda keberangkatan jamaah haji lanjut usia dan jamaah yang harus menggunakan kursi roda pada musim haji tahun 2024. Jamaah lansia dan disabilitas akan tetap diberangkatkan dengan catatan sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Mandailing Natal, Armen Hasibuan berharap penyandang tunanetra ini dapat memaksimalkan ibadah hajinya walaupun memiliki keterbatasan. Sebanyak 199 orang calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar dilepas dan diberangkatkan oleh Wali Kota Pematang Siantar dari halaman Balai Kota Pematang Siantar menuju asrama embarkasi Medan pada Kamis sore. Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani saat melepas pemberangkatan 199 orang calon jemaah haji berpesan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Pemerintah Kota Pematang Siantar bersama Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar akan mengurus seluruh kebutuhan dan terus memantau kondisi para calon jemaah haji selama berada di Tanah Suci hingga nantinya kembali lagi ke Kota Pematang Siantar. Besok sore mereka akan berangkat dari Kuala Namu. Semoga di tahun yang akan datang itu kuota Pematang Siantar bisa lebih banyak lagi. Yang menjadi daftar tunggu itu sebagian besar dapat diakomodir jemaah yang paling muda usianya 28 tahun, yang paling tua 84 tahun usianya. Pemirsa, Forkopimda dan Kemenak Kabupaten Karo melepas 13 jemaah calon haji dari kelompok terbang kloter 5 yang bertempat di Masjid Agung Kabanjai Kabupaten Karo menuju asrama haji Medan. Suasana haru terlihat saat akan diberangkatkannya para jemaah calon haji asal Kabupaten Karo. Jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Karo sebanyak 14 orang. Jemaah calon haji asal Kabupaten Karo ini tergabung dengan jemaah Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi pada kloter 5. Para jemaah calon haji dilepas menuju asrama haji Medan kemarin dan pada hari ini diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Kuala Namu sekitar pukul 5 sore. Wakil Bupati Karo Theophilus Ginting berpesan agar para jemaah tetap menjaga kesehatan serta kebersamaan antar sesama jemaah untuk kelancaran dan juga kenyamanan ibadah haji. Kabupaten Karo bersama Forkopimda pada hari ini melaksanakan pelepasan jemaah haji kita yang pada kesempatan ini akan berangkat menuju asrama haji dan besok akan berangkat ke Tanah Suci. Harapan kita dari pemerintah Kabupaten Karo pada rukun Islam kelima ini dapat dilaksanakan secara baik oleh peserta jemaah haji yang berangkat dari Kabupaten Karo ada 14 orang. Kegiatan Jumat Curhat yang dilakukan jajaran Kepolisian Binjai salah satunya adalah mendengarkan keluhan masyarakat di warung kopi yang berada di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kasat Binmas Polres Binjai Abdullah Yunus Siregar mengimbau kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan Babin Kaptibmas memberikan informasi melalui call center 110 setiap orang tua agar selalu memantau kegiatan sang buah hati saat berada di luar rumah serta bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memantau kegiatan saat pulang sekolah. Itu sudah kami laksanakan, tiap malam itu kan sudah ada dikeluarkan nama Pak Kapolres, itu setiap malam itu kegiatan KRI di setiap jam 12 malam sampai pagi itu. Patroli, hunting, itulah setiap malamnya untuk mencegah kegiatan-kegiatan begal.
Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Karo seleksi CAT 38 calon anggota Panwaslu Kecamatan. Hasil nilai transparan, peserta harus memiliki kemampuan dan pengetahuan serta integritas. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Karo telah melakukan seleksi evaluasi kinerja anggota Panwaslu Kecamatan. Maka 9 anggota Panwaslu di 9 kecamatan yang akan direkrut ulang. Setelah lolos pemberkasan administrasi sebanyak 38 pendaftar yang hadir mengikuti ujian seleksi tertulis menggunakan CAT, soal ujian CAT pilihan berganda dan esai dengan materi kepribadian, wawasan kebangsaan dan kepemiluan. Dengan hasil nilai yang transparan karena nilai tersebut otomatis terkirim ke server Bawaslu Provinsi. Dilanjutkan rapat pleno penentuan kelulusan 18 peserta atau sebanyak 2 kali kebutuhan. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan seleksi tertulis CAT ini. Paling lama besok nilai secara resmi dari provinsi, karena yang menentukan nilai dan ranking itu provinsi. Jadi 38 ini akan ditentukan, satu akan kita ambil menjadi panwas, tapi dalam rangka menuju setelah CAT kan ada wawancara. Di wawancara akan kita panggil ranking 1 dan ranking 2, dan satu diantaranya akan kita tentukan menjadi panwas di 9 kecamatan ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah menggelar ujian seleksi tes CAT berbasis komputer selama 4 hari di SMK swasta di Kota Aikanopan. Dari 916 orang yang mendaftar menjadi calon anggota PPS setelah mengikuti seleksi berkas administrasi persyaratan calon anggota PPS, KPUD Labura menetapkan 614 orang peserta dinyatakan lulus dan mengikuti tahapan ujian seleksi tertulis CAT yang dilaksanakan di 3 ruangan laboratorium komputer milik SMK swasta Muhammadiyah. Ujian CAT ini dibagi dalam beberapa kelompok dan dimulai dari jam 8 sampai 18 waktu Indonesia Barat dan digelar selama 4 hari. Komisioner KPUD Labura Divisi Sisdik Farmas dan SDM Muhammad Yusuf menjelaskan pelaksanaan ujian CAT ini berlangsung sebanyak 4 gelombang dimulai 15 sampai 19 Mei 2024. Tertulis dengan metode CAT terhadap para calon PPS Labuan Batu Utara. Namun kegiatan ini kita laksanakan selama 4 hari secara bergelombang. Jadi dalam proses ini apakah ada sistem gugur gimana? Ya, kita ambil Sebanyak 1.275 orang calon anggota panitia pemungutan suara PPS di Kabupaten Toba mengikuti tes CAT di SMK Negeri 1 Balige kemarin. Ketua KPU Toba Sugar Fernando Simbarani mengatakan sebanyak 1.275 orang calon PPS dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes CAT yang nantinya akan dilanjutkan dengan tes wawancara untuk terakhir. Pihaknya membutuhkan 3 orang di tiap desa, kelurahan, 244 desa atau kelurahan di Kabupaten Toba. Kebutuhan 3 PPS per desa, kelurahan, jadi totalnya 732 orang. Ditambahkan, PPS dibentuk 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lama 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Pasti nanti kan 3 orang ya per PPS, artinya 3 kali 244 desa yang ada di Toba, sekitar 732 orang lah nanti yang akan kita tetapkan menjadi anggota PPS. Seperti yang saya sampaikan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melantik 80 orang panitia pemilihan kecamatan yang telah lulus tahapan seleksi dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Ketua KPUD Toba Sugar Sibarani mengatakan pelantikan hari ini dilaksanakan setelah peserta melalui tahapan pendaftaran, penjaringan, ujian tertulis dan tes wawancara. Anggota PPK yang akan dilantik diharapkan dapat melakukan tugasnya untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan di tingkat kecamatan, seperti pemutakhiran daftar pemilih untuk kelancaran Pilkada 2024. Dengan dilantiknya PPK menjadi langkah awal untuk bertugas yang akan dimulai lebih awal dalam 7 hari ke depan. PPK yang sudah dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan mendahulukan koordinasi terutama kepada camat di kecamatan masing-masing. Menurut Sugar, pada pemilu lalu meski banyak dinamika namun berjalan damai dan terkendali. Ia berharap pada pilkada nanti agar dapat lebih meningkatkan tata cara kerja dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Sesuai tugas dan fungsi harus lebih mengutamakan koordinasi sesama penyelenggara ataupun stakeholder lainnya. Sejauh ini pelantikan ini akan diteruskan hanya di pilkada saja atau keberlangsungannya terus gitu? Ya, namanya juga kan badan ad hoc, berarti sifatnya sementara pada saat pilkada ini. Jadi sesuai dengan keputusan kita,
masa jabatannya PPK ini mulai dari tanggal sekarang 16 Mei sampai tanggal 27 Januari. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Kota Sibolga tahun 2024 tanpa diikuti calon yang berasal dari jalur perseorangan. Tidak adanya jalur perseorangan yang mengajukan syarat dukungan ke sistem informasi pencalonan KPU Sibolga kemungkinan didasari banyak faktor. Di antaranya sulitnya memperoleh syarat dukungan yang ditetapkan KPU atau malah sebaliknya, masyarakat beranggapan jalur non-partai akan sulit unggul di pilkada. Untuk pilkada serentak Kota Sibolga tahun 2024, KPU Kota Sibolga menetapkan syarat dukungan yang harus dipenuhi jalur perseorangan yakni 6.847 dukungan KTP dan minimal sebarannya memiliki keterwakilan di 3 kecamatan dari 4 kecamatan yang ada di Kota Sibolga. Seleksi calon panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Batubara memasuki tahap ujian tertulis berbasis komputer atau CAT. Ujian tertulis calon PPS digelar di SMK Budi Dharma Kecamatan Air Putih Batubara selama 4 hari mulai Rabu 15 Mei hingga Sabtu 18 Mei 2024. Komisioner KPU Batubara Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Abdillah mengatakan ujian tertulis ini akan diikuti 923 pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dalam sehari ujian tertulis ini dibagi menjadi 3 sesi dan para peserta ujian harus menyelesaikan 75 soal selama 90 menit. Materi yang diujikan meliputi pengetahuan umum, wawasan Pancasila, sejarah, dan kepemiluan. Dari hasil ujian tertulis ini akan dipilih 9 calon PPS di masing-masing desa untuk selanjutnya mengikuti seleksi wawancara pada 21 hingga 23 Mei 2024. KPU Kota Binjai melantik 25 orang petugas PPK untuk 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai, dihadiri oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Dalam sambutannya, Ketua KPU Binjai Anton Indratno menyatakan petugas PPK merupakan salah satu ujung tombak pilkada. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh petugas PPK bekerja keras demi suksesnya perhelatan Pilkada Kota Binjai mendatang. Anton Indratno juga meminta kepada seluruh petugas PPK agar menjaga integritas sebagai petugas pemilu agar terwujudnya pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Pemirsa, 20 orang panitia pemilihan kecamatan pada Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2024 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga. Usai menjalani pelantikan, panitia pemilihan kecamatan ini kemudian mengikuti kegiatan orientasi terhadap tugas pokok dari panitia pemilihan kecamatan pada pelaksanaannya pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak pada bulan November mendatang. Ketua KPU Kota Sibolga Afwan Nasution menjelaskan setiap petugas PPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menjaga dan menjunjung tinggi integritas pemilu dan integritas KPU. Lanjutnya mengatakan jika dalam menjalankan tugas sebagai PPK diketahui tidak sesuai dengan peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu, maka panitia pemilihan kecamatan akan langsung menerima sanksi, baik secara administrasi berupa pemecatan maupun tindak pidana pemilu. Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara melantik anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara tahun 2024. Sebanyak 75 orang anggota PPK dilantik merupakan anggota PPK yang akan bertugas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara tahun 2024. PJ Bupati Taput, Dimpos Mai Sihombing menyampaikan, panitia pemilihan kecamatan yang baru saja dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan baik. Sementara itu, Ketua KPU Taput, Suwardi Pasaribu, usai penandatanganan Fakta Integritas kepada anggota PPK se-Kabupaten Tapanuli yang dilantik dapat melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan peserta pemilu. Sejumlah pelajar tingkat SMP Kota Medan berlomba dalam variasi formasi Paskibra Adu Kreativitas Semarak Pragebiar Pendidikan Kota Medan di halaman TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyemarakan Gebiar Pendidikan Kota Medan yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2024 di Kota Medan mendatang. Sebagai wadah pengimplementasian kecerdasan non-akademik bidang seni dan jiwa patriot dalam baris berbaris bagi peserta didik SMP
juara pada setiap grup paskibraka. Masing-masing menampilkan varian formasi dengan menyampaikan pesan pendidikan dan kebudayaan. Adapun juara terbaik variasi formasi Pragebiar Pendidikan Kota Medan tahun 2024, juara 1 diraih oleh SMP Generasi Bangsa Medan, juara 2 diraih oleh SMP Negeri 20 Medan, dan juara 3 diraih oleh SMP Negeri 27 Medan. Dewan juri juga memberi nilai kepada masing-masing grup dengan juara harapan, juara supporter terbaik, juara kostum terbaik. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Kiki Zulfikar, mengatakan remaja tingkat SMP merupakan waktu yang tepat memilih jati diri dan membentuk karakter. Gebiar Pendidikan merupakan pesta berlomba berprestasi dari anak SMP, SD, dan juga PAUD. Poinnya di sini kepala sekolah harus bisa memfasilitasi anak-anak siswa kita supaya bisa berkembang, menentukan jati diri. Jadi sebenarnya di SMP inilah yang saatnya mereka menentukan siapa diri dia. Hingga di SMA dia sudah bisa memilih apakah dia di SMA, di Taruna, di SMA biasa, hingga anak ini sudah terbentuk karakter jiwanya lah. Salah satu pelajar yang meraih juara 1, Muhammad Al-Fatah dari SMP Generasi Bangsa Medan, menjelaskan dalam variasi formasinya ia menyampaikan pesan pendidikan budaya. Anak-anak pemuda sekarang, ayo mengikuti kita prestasi, jangan pantang menyerah, terus bersemangat, dan jangan mengikuti ego, capek. Kalau capek, lawan. Jangan sampai capek itu menguasai diri Anda. Ratusan siswa sekolah dasar se-Kecamatan Binjai Kota mengikuti pekan olahraga yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Kota Binjai kemarin. Pekan olahraga yang dilaksanakan kelompok kerja guru olahraga ini bertujuan guna penjaringan atlet pada event O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional baik tingkat Kota Binjai maupun provinsi dan tingkat nasional. Olahraga siswa baik tingkat provinsi maupun nasional 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai masing-masing akan melaksanakan penjaringan atlet siswa sekolah dasar dengan menggelar pekan olahraga di setiap kecamatan. Pemirsa, pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SMA dan SMK cabang karate tingkat Kabupaten Toba tahun 2024 yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Balige minim peserta. Koordinator O2SN Cabang Karate Sabar Siagian mengatakan untuk pelaksanaan seleksi O2SN Cabang Karate tingkat SMA dan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wilayah 8 Balige diikuti 76 orang. Dari hasil penerimaan panitia seleksi O2SN setelah didata, para peserta untuk cabang karate masih kategori minim jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Minimnya peserta seleksi untuk cabang karate di O2SN tingkat Kabupaten Toba ini diperkirakan setiap sekolah SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Toba belum semua melaksanakan ekskul di sekolah khususnya olahraga karate. Pengcap perguruan belum semua dapat mengirimkan para karatekanya untuk mengikuti seleksi O2SN tersebut. Lagi untuk ini di sini kita melaksanakan seleksi cabang karate. Ada berapa orang pesertanya, Pak, kira-kira? Setelah kita dapat tadi dari beberapa sekolah SMA SMK yang ada di Kabupaten Toba masih minim jumlah SMA SMK yang mengirimkan atletnya atau siswanya untuk seleksi pada kesempatan ini. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku hari esok di hari Sabtu 18 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, saya Fauziah, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menginformasikan perakiraan cuaca dan titik hotspot di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu 18 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di Kabupaten Langkat, Medan, Binjai, Karo, Simalungun, Asahan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Batubara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat
di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Asahan, Pematang Siantar, Dairi, Pak Barat, Humbang Hasundutan, Labuan Batu Utara, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada dini hari, potensi cuaca berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Tidak terdapat titik hotspot di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai barat, dan sebagian lereng timur di Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.